Hai guys, kembali lagi bersama saya di Rantau Channel. Tapi sebelum masuk video ini, klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Rantau Channel. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur air. Tidak ada yang lagi berkata, sekarang sumber air sudah dekat. Sebelum memahami lebih dalam tentang air, sama seperti pepatah, sedalam-dalam hatinya manusia, tentu dibutuhkan pemahaman lebih spesifik dan definisi air secara umum. Air sendiri mengandung banyak arti, baik secara umum maupun secara istilah yang dikemukakan oleh para ahli. Jangan menunggu lama-lama lagi guys, langsung saja kita mulai yuk. Air adalah sumber kebutuhan hidup dan sumber mineral, dan itu pengertian air secara umum. Secara ilmiah, air bisa diartikan sebagai sebuah senyawa ilmiah yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H2 hidrogen yang berkaitan dengan unsur O2 oksigen yang kemudian menghasilkan senyawa air H2O. Melihat dari pengertian air tersebut adalah air ikatan senyawa hidrogen dan oksigen yang kemudian membentuk senyawa. Maka kedua unsur ini batu bang, di rumah aja. Kalau batu, di komiks aja. Maka kedua unsur ini bisa ditemukan dengan mudah di dalam atmosfer maupun di lapisan atmosfer, karena sumber air juga dapat berasal dari air hujan nih guys, dan proses pembentukannya terjadi pada atmosfer bumi. Salah satu penjabaran definisi air secara ilmiah yakini sebuah unsur oksigen dan hidrogen dan kemudian membentuk senyawa air nih guys. Dan senyawa ini yang paling banyak ditemukan di bumi yakini mencapai 71% lapisan air yang menyelimuti bumi ini guys, yang disebut dengan hidrosfer. Jika air adalah sebuah zat pelarut, namun bukan larut yang cap kaki 3 nih guys, itu penyegar panas dalam. Ya, air merupakan sebuah zat pelarut yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup nih guys. Hal tersebut karena sifat kimia air yang bersifat melarutkan sehingga berperan penting dalam proses metabolisme makhluk hidup nih guys. Sedalam-dalam hatinya manusia. Kembali lagi ke sumber air, sudah dekat. Dekat mana sudah? Dekat mana? Sudah belum? Belum sampai-sampai lagi? Belum mama, masih terang mama, belum hujan. Bentuk jenis air itu sendiri sangatlah bermacam-macam. Dari air laut, air sungai, ada air sumur, ada air kali. Apaan tuh guys? Sedalam-dalam hatinya manusia. Sebagai hewan mamalia, air dapat berfungsi sebagai tempat tinggal nih guys. Sedangkan bagi tumbuhan, air berfungsi dalam proses fotosintesis yang akan membantu dalam pertumbuhan tanaman. Dalam salah satu pengertian air yang telah disebutkan di atas dan dijelaskan bahwa air berfungsi dalam proses metabolisme tubuh. Ya, air bisa membawa kesehatan dan manfaat bagi manusia karena beberapa kandungan air mengandung zat-zat yang baik untuk kesehatan tubuh. Nak mekap dalam rumah 14 hari. Ada duit dah lu. Mengkonsumsi air secara teratur membantu kelancaran proses metabolisme sehingga manusia tidak mudah terserang penyakit yang berhubungan dengan sistem metabolisme. Air juga memiliki manfaat dalam kebutuhan hidup maupun di dalam bidangnya itu juga nih guys. Misalnya saja sebagai sarana transportasi nih guys, dan juga bisa membantu dalam perekonomian. Karena beberapa sumber air bisa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi seperti pantai, waduk, sungai, dan danau. Ayo, siapa yang suka mojok di danau atau di tanggul nih? Sedalam-dalam hatinya manusia. Itulah guys, tadi penjelasan lengkap mulai dari pengertian air, fungsi air, sumber air, manfaatnya air. Dengan mengetahui semua hal-hal tentang air, kita diajarkan untuk bisa lebih bijaksana dalam menggunakan serta bisa berperan aktif dalam menjaga kelestarian, karena air adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Dan jangan lupa minum air sebanyak 5 liter per hari untuk melancarkan metabolisme dalam tubuh kita. Rantau Channel ingin undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung dengan cara subscribe, share, like, and comment channel ini agar terus tetap berkembang. Tak banyak kata, tak banyak makna. Semua makna hanya kiasan saja, tapi ingin menjadi yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.